Bismillahirrahmanirrahim. Besarnya bahaya lisan dan diam adalah lebih utama. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man sumata naja." Barang siapa yang dapat mengendalikan lisannya, maka ia akan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu pernah berkata, "Diam adalah kebijakan, tetapi sangat sedikit yang mempraktekkannya." Ibnu Hibban radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih bahwa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan keselamatan seseorang?" Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Amsik 'alaika lisanaka wal yas'aka baituka wabki 'ala khuti'atika." Kendalikanlah lisanmu, senangkan hatimu untuk tinggal di dalam rumah, dan tangisilah segala dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 2406 dengan sanad hasan. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Artinya, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku jamin orang tersebut masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6474. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah ditanya, "Apakah yang menyebabkan banyaknya manusia masuk ke dalam surga?" Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Artinya, yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Dalam kesempatan lain, pernah beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang menyebabkan banyaknya manusia masuk ke dalam neraka?" Beliau bersabda, "Al-ajwafani al-fammu wal faraj." Artinya, yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab sahihnya, hadis nomor 2005, dan Ibnu Majah hadis nomor 4246. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna aktsara khotoya ibni Adam fi lisanihi." Artinya, sesungguhnya kebanyakan dosa yang dilakukan manusia adalah dari kejahatan lisannya. Hadis riwayat At-Tabrani, hadis nomor 10446. Dalam hadisnya yang lain, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man kaffa lisanahu satarallahu auratahu, wa man malaka qalbahu waqahu Allahu azabahu, wa man i'tadzara ilallahi qabilallahu uzrahu." Siapa yang menjaga kejahatan lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala kekurangannya. Dan siapapun yang dapat menahan emosinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari siksanya. Dan siapapun yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Sumtu halaman 21. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yaskut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari kiamat, maka ucapkanlah tutur kata yang baik, atau kalau tidak sebaiknya diam. Hadis riwayat Bukhari. Al-Barra bin Azib radhiyallahu berkata, ada seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai baginda Rasul, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang dapat menyebabkan aku dapat masuk ke dalam syurga." Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "At'imil ja'i'a wasqiz zam'ana wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tuti' fa kuffa lisanaka illa min khair."
Artinya, berilah makan kepada orang yang lapar, berilah minum kepada orang yang haus, perintahkanlah orang lain berbuat kebaikan, dan cegahlah mereka dari berbuat buruk. Jika engkau tidak dapat melakukannya, maka kendalikan lisanmu, kecuali untuk bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di mulutnya agar ia dapat mengendalikan lisannya. Kemudian beliau berkata, lisan inilah yang dapat menyebabkan aku menjadi orang yang celaka. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak suatu apapun yang perlu dipenjara lebih lama daripada lisan. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, seorang tidak sempurna imannya jika ia tidak dapat menjaga lisannya. Yunus bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, tidak seorang pun yang menjaga lisannya baik-baik, melainkan ia menjadi orang baik di dalam segala perbuatannya. Tidaklah ia berkata sesuatu di siang harinya, melainkan ia memperhitungkan tutur katanya di waktu sore hari. Mansur Ibnul Mu'taz radhiyallahu anhu tidak pernah berbicara sepatah kata pun setelah melakukan salat Isya, dan ia melakukan hal itu selama 40 tahun. Jika engkau ditanya, mengapa seorang yang menjaga lisannya menjadi orang yang mulia? Jawabnya, karena lisan banyak kesalahannya, karena ia selalu dikendalikan oleh tabiat yang buruk dan setan. Tetapi jika ia menjaga tutur katanya dan ia selalu berzikir, maka ia akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, man somata naja. Artinya, barang siapa yang dapat mengendalikan lisannya, maka ia akan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.